Saudaraku sekalian, perhatikan baik. Ya, kalau benar-benar kita kuat akan terbukti nanti. Akan terbukti nanti. Ketika depresi, ketika ditekan, mengalami tekanan, menghadapi masalah. Kelihatan roti itu yang terbentuk. Ada ragi enggak? Sementara Tuhan mau. Ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu. Amin. Tuhan mau, Tuhan bersihkan semua ragi. Sebab ini akan mempengaruhi kemurnian firman Allah. Mulai dari saya, mulai dari kami hamba Tuhan, untuk menyampaikan firman Allah benar-benar biarlah tuntunan Roh Kudus. Biarlah benar-benar tuntunan dari Tuhan itu sendiri. Tidak berangkat dari emosi daging, tidak. Tidak berangkat dari pikiran daging manusia, tidak. Mohon kasih Tuhan, kami mohon bantuan doa juga dari sidang jemaat. Sebab itu akan menentukan, kita mengkonsumsi makanan itu akan menentukan iman kita. Mampu enggak? Dan Tuhan katakan, iman itu harus bertahan sampai pada akhir. Haleluya. Bukan bertahan 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan. Harus memiliki iman yang bertahan sampai kepada hidup yang ini harus mutlak. Harus bertahan sampai kepada hidup. Karena nanti puncaknya nanti iman itu dalam buli-buli emas tadi. Buli-buli emas. Ya, buli-buli. Ya. So, ini mana yang tidak pernah busuk, mana yang dipungut, yang disuruh oleh Tuhan kepada Musa, pungutlah ya mana itu dan simpan pada buli-buli emas, taruh dalam peti perjanjian, dan itu tidak pernah busuk, tidak pernah busuk, tidak ada ulatnya. Tapi kalau mana yang setiap hari Tuhan kasih, ya ada yang melawan. Tuhan sudah katakan 1 hari 1 orang 1 gomer, ya. Tetapi ada yang pungut 2, ya, karena dia tidak bisa kasih habis makan malam itu, harinya bermalam sampai besok, berulat. Itu mana? Gambaran mana yang bertahan adalah iman yang benar-benar teruji, iman yang benar-benar, saudaraku sekalian, menikmati kemurnian firman Allah. Nah, saudara perhatikan baik ayatnya yang ke-7 tadi. Buanglah ragi yang lama itu, ya, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Menjadi adonan artinya menjadi diproses baru kembali. Ya, Tuhan tidak mau ada ragi. Sebab kalau ada ragi, dan perhatikan baik tadi ayat yang ke-6, sedikit ragi. Jangankan banyak, sedikit ragi. Sedikit ragi bahaya. Bayangkan. Ya, dan memang saya rasa ibu-ibu tahu. Ya, kalau bikin bikin roti. Ya, kan kalau bikin roti tepungnya 1 kilo kan tidak mungkin raginya 1 gelas. Wah. Darahku pasti raginya ya mungkin darahku sekalian ukuran kecil lah. Ya, teman-teman, sedikit ragi saja bahaya. Apalagi 1 gelas. Ya. Apalagi kau tiap hari menikmati ragi. Wow. Kira-kira bagaimana kehidupan itu? Ya. Dan ragi saya katakan berbicara tentang ajaran. Ajaran ini berarti kelicikan. Makanya Paulus kembali dalam 1 Korintus berapa tadi? 4. Ya, 2 Korintus 4. Kami tidak berlaku licik. Artinya dia tidak mau memasukkan firman Allah. Murni, benar-benar murni. Ya, ulangi. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ya. Kami tidak berlaku licik, ya, dan tidak memalsukan firman Allah. Artinya mempermainkan firman. Artinya firman yang kalau firman pun tadi di atas kita mengupas tentang pelita yang ditaruh di bawah gantang. Apa itu pelita yang ditutupi gantang?
Pelita itu firman, gantang itu persoalan ekonomi. Ya, pelita jangan sampai dinyalakan, tapi ekor-ekornya gantang di bawah. Menunjuk kami hamba Tuhan. Ya, jangan melayani karena membawa gantang. Ini sangat berbahaya. Ya, sebab gantang ini juga bakteri yang bisa mematikan, melemahkan. Makanya Paulus katakan kami tidak berlaku licik untuk memasukkan firman Allah. Sebaliknya dia katakan, sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Amin. Justru dia menyatakan kebenaran, membuktikan Paulus dewasa. Ya, menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Bayangkan, dia katakan dia berani. Pertimbangkanlah hidup kami, dinilai oleh sidang jemaat, dan memang harus demikian. Tidak bisa kita mengatakan, ya, dan memang kemanapun kita akan dinilai orang. Berkaitan dengan firman Tuhan tadi di atas juga demikian. Terang itu bagaikan kota yang di atas pucuk gunung, yang tidak bisa tersembunyi. Ya, pelita itu harus ditaruh di kaki Dian supaya dilihat orang. Ya. Dan memang harus dilihat. Dan musuh pelita itu adalah kegelapan. Dan jadi sorotan, di mana-mana kita menjadi sorotan. Sebab terang Tuhan beda dengan terang dunia. Terang Tuhan itu berdampak. Maka jangan heran kalau banyak yang komen tentang kehidupan kita anak Tuhan. Dan itulah keadaan yang ada. Kita bagikan kota yang di atas gunung, yang tidak bisa tersembunyi. Kemana-mana kita dilihat orang. Itulah keadaan kita. Saudara perhatikan baik. Dan Paulus katakan, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, nah, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, perhatikan 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Nah, yaitu orang-orang yang tidak percaya, terus yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini. Dengan kata lain, tidak mengerti. Dibutakan arti tidak memahami ajaran Tuhan. Tidak hidup di dalam pengajaran. Dia tidak akan bisa bertahan orang semacam itu. Dia tidak akan mampu bertahan. Susah untuk bertahan. Tidak akan bisa. Dia katakan di sana, lanjut. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yang adalah gambaran dalam Tuhan. Kalau kita mempelajari Injil, dibukakan rahasianya, justru saya katakan saudara, kita semakin mengenal pribadi Allah. Amin. Semakin kita mengenal Tuhan, dan semakin kita mengenal dalamnya kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kekristenan bukan sekedar saya katakan tadi, ya, sebutan, tetapi harus benar-benar menghidupi. Ya. Makanya firman itu, saudaraku sekalian, ya, dalam dua pemahaman yang, saudara, ya, firman itu ada dua pemahaman yang, ya, bisa beda-beda tipis. Ya, yang pertama itu firman itu logos. Nah, logos itu berarti firman yang dalam bentuk perintah, dalam bentuk himbauan, dalam bentuk, saudaraku sekalian, nubuatan, ya, yang bisa kita dengar. Tetapi ada firman yang dalam arti rema. Ya, apa itu? Rema artinya berarti, saudaraku sekalian, sudah merupakan
bagian dari gaya hidup kita. Jadi bukan firman yang masih antero, yang masih saudara berbentuk perintah, tidak lagi, tetapi sudah kita hidupi, sudah kita lakukan. Ya. Dan sekarang tinggal kita pilih firman yang mana yang kita nikmati. Apakah hanya sebatas perintah, belum menjadi remah. Ya, makanya saudara perhatikan baik dalam Injil Yohanes. Kita akan bisa mengatakan, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Dari mana yang kau berikan? Dari firman yang dia berikan. Menopang kita kuat berdiri. Bukan karena kemampuan kita, tidak, tapi semata-mata sekatan karena firman. Kalau Paulus katakan, oleh kemurahan Tuhan kami menerima pelayanan, makanya kami tidak tawar hati. Dia mengkonsumsi firman Allah yang benar-benar murni dari Tuhan. Dia tidak pernah kasih dalam Tuhan kecewa. Meskipun dia di penjara, keluar masuk penjara, dia tetap tersenyum, dia tetap menerima. Dan itu gambaran kekristenan yang mau dinobatkan. Itu gambaran kekristenan yang bisa bertahan sampai kepada akhirnya. Haleluya. Kenapa Yudas katakan, aku terasa terdorong menasihati. Kenapa? Kita berada di akhir zaman. Kita berada di jalurnya, alurnya, arusnya dosa yang semakin deras. Anak muda, perhatikan baik. Kekuatanmu hanya di dalam Tuhan. Kepandaianmu tidak menentukan keselamatan. Kekayaan, karir, kematangan ekonomi, bukan itu yang menentukan engkau bertahan, tapi hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya. Hubunganmu dengan Tuhan. Semakin engkau intim dengan Tuhan, semakin engkau akan menyuplai energi yang spektakuler dari Tuhan, sehingga engkau mampu bertahan sampai pada akhir. Kita berada pada zaman yang istilah umum dia katakan zaman edan atau orang yang edan, saya tidak tahu. Tapi itulah tren sekarang, zamannya edan, zaman yang aduh. Saudaraku sekalian, yang kalau dulu-dulu kita di kampung mainan-mainan tradisional itu masih banyak. Sekarang nggak ada lagi mainan-mainan tradisional, nggak ada. Dulu kalau kita dulu di kampung ada main gasing, main kayu-kayu, main cungkil-cungkil, main garis-garis tanah. Sekarang nggak ada lagi. Tinggal main sendiri di kamar dengan jari saya selesai. Itu yang ada. Sehingga membatasi komunikasi satu dengan yang lain. Dan itu kita sadar dengan tidak sadar. Manusia berada dalam saudaraku zona itu. Ya, kita berada pada zona itu. Sekarang masalahnya, bagaimana iman kita? Haleluya. Haleluya. Bagaimana kita di dalam Tuhan? Masihkah kita terus menikmati kemurnian firman? Masih enggak kita suka akan firman Allah? Atau justru sudah mulai merusak? Perhatikan baik ayatnya yang ke-12 tadi. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya. Semua orang yang menerimanya, artinya di sini mempraktekkan firman, menerima remah di sini. Sudah mengaplikasikan firman itu. Mungkin ini bahasa yang tepat. Ya. Jadi bukan lagi dalam bentuk perintah, tetapi sudah menjadi praktek. Terus diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Yang percaya, dan saya percaya juga kita semua sudah percaya. Persoalannya mari kita harus semakin dewasa untuk kita terus bertahan sampai pada akhir. Mari Tuhan memberkati kita dengan satu pujian. Engkaulah perisaiku. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, amin. Pulihkan jiwaku, ku kan
sebab Tuhanlah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber dari segala kemampuan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu lewat firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, jiwa kami dikuatkan, jiwa kami digairahkan kembali untuk kami terus memandang Engkau, Tuhan, sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami tetap setia mengiring akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu sudah menjawab setiap masalah kami. Firman-Mu sudah menolong kami semua. Firman-Mu Tuhan sudah menguatkan yang lemah, sudah menyembuhkan penyakit kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih, sukacita, bahagia Tuhan ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Hormat puji hanya bagi Engkau. Materaikan, pahatkan firman-Mu di dalam setiap hati-hati kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan memberikan korban syukur kami semua, Tuhan.